잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Selamat siang semuanya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra SNSI selaku dosen pengampu mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Dan saya hormati rekan ini teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wajib pajak dan dampak pemungutannya. Apa itu pajak langsung dan bedanya dengan pajak tidak langsung? Pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang dimaksud dengan pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha dan negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan pajak atau KOTIR dan pengenaan dilakukan secara berkala misalnya setiap tahun atau dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, contoh dari pajak langsung ialah pajak penghasilan atau PPH, pajak umum dan bangunan PBB, pajak kendaraan bermotor PKB. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang penghasilannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOTIR dan pembiayaan tidak dilakukan secara berkala. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak pertambahan nilai (PPN). Selanjutnya yaitu tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Kebaikan dan kurangan dari pajak langsung sebagaimana sumber penerimaan bagi negara. Kebaikan dari pajak tidak langsung adalah A. Anggaran pendapatan negara dapat dikatakan hasil lebih stabil jika dibandingkan dengan pemungutan pajak langsung. B. Orang-orang yang penghasilannya lebih kecil dan sukar untuk dikenai pajak berpendapatan dapat diikutsertakan dalam pemungutan dana yang dikehendaki oleh pemerintah. Yang C. Biaya pemungutannya rendah. D. Teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak. E. Pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai salah satu alat pengukur dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan efektif. Sumber-sumber penerimaan negara yaitu dapat berasal dari pajak, retribusi, pembayaran, BUMN atau BUMD, dan dari pemerintah pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah dan juga penyelenggaraan ibadah. Kekurangan dari pajak tidak langsung ialah kurang memenuhi rasa keadilan, dan tidak progresif di mana orang yang berpenghasilan rendah dikarenakan pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka. Pajak konsumen kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara baik dalam arti bahwa yang memiliki beban pajak adalah bukan mereka yang menurut undang-undang pajak dimaksudkan sebagai pemikul beban pajak. Sebagai contoh dalam hal pajak penjualan atau PPN, sebenarnya yang diharapkan untuk memikul beban pajak adalah pengguna tersebut. Sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi, pajak tidak langsung dapat dirasakan secara langsung oleh sektor produksi yang berkelanjutan. Kekurangan dari pajak langsung ialah pajak langsung cenderung sulit dilakukan dan memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Dan itu, pajak langsung dapat menyebabkan waktu untuk menyembunyikan pendapatan atau kekayaan mereka untuk menghindari pembayaran. Pengaruh pajak langsung ke pajak tidak langsung terhadap pendapatan. Misalnya saja pajak penghasilan sebagai pajak yang langsung dan PPN, atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaannya dengan menarik pajak dan pemerintah mempunyai alternatif apakah menggunakan pajak penghasilan atau PPN atau pajak penjualan untuk meningkatkan penerimaan itu. Selanjutnya yaitu dampak pajak terhadap harga dan keuntungan produsen. Di sini yaitu pasar persaingan sempit. Pajak
pajak penjualan per unit atau pajak spesifik. Jadi mengapa dengan dikenainya pajak penjualan per unit barang yang dijual dapat terjadi pergeseran beban pajak tersebut kepada konsumen, dan kalau pajak itu bersifat lumsum, tidak ada pergeseran beban pajak itu. Pajak lumsum. Bagaimana kalau pajak itu bersifat lumsum? Artinya, tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak spesifik dan B pajak lumsum. Nah, pajak spesifik di sini bagaimana pengaruh pajak terhadap tingkat harga, apakah monopolis dapat menggeser beban pajak atau kepada konsumen atau tidak. Yang B pajak lumsum. Kalau pajak itu bersifat lumsum, maka akan menambah biaya tetap atau fixed cost, sehingga pengaruhnya terhadap kurva biaya marginal tidak ada dan hanya mempengaruhi besarnya rata-rata, sehingga harga menggores kurva biaya rata-rata ke atas. Nah, contoh dari pasar monopoli yaitu Telkom Indonesia, listrik dan kereta api, satu lagi perusahaan cat. Selanjutnya yaitu kesejahteraan yang hilang karena pajak. Nah, semua secara pembiayaan pengeluaran negara termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu pemungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dapat dipungut, kelebihan beban yang timbul oleh pajak. Itulah yang disebut dengan kesejahteraan yang hilang karena pajak atau wealth of taxation. Nah, contohnya misalnya, suatu pajak penjualan atau PPN dikenakan pada penjualan mesin cuci. Tapi pajak itu dikenakan sedemikian sehingga harga mesin cuci menjadi mahal dan produksi mesin cuci menurun sampai nol. Dalam hal ini demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Nah, pajak di sini membuat rakyat sengsara, bukan bahagia. Nah, seperti itu masyarakat menjadi korban dari beberapa peraturan perpajakan. Semua ini kehidupan masyarakat penuh dengan pajak. Setelah rakyat semakin sulit mencari nafkah, sedikit-sedikit harus membayar pajak. Seolah negara tidak peduli dengan nasib rakyat. Sebaiknya rakyat dijadikan sebagai objek pemerasan dengan berbagai aturan pajak yang semakin hari semakin berat beban kehidupan mereka. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.